Puji Tuhan, haleluya. Yesus kuatku hadir di tengah-tengah kita saat ini. Sambut hari baru ini dengan penuh sukacita, karena ini merupakan momen terbaik untuk kita bekerja dan berkarya bagi Allah. Saat ini, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan melihat tokoh di dalam Alkitab yang tidak banyak disebutkan. Namun tokoh ini memberi pengaruh yang besar dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Tokoh ini adalah Yitro. Kita akan melihatnya di dalam Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat 17 sampai 23. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mempercayakan kami hari yang baru untuk kami jalani. Rindu kami agar apa yang Tuhan percayakan kepada kami bisa mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Allah dengan kami bersungguh-sungguh bekerja, berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, untuk mengawalinya, kami akan membaca akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Allah yang mengajari kami, mengingatkan kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-17 sampai 23, tetapi saya hanya ingin membacakan ayat 17 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan." Ayat 21, "Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang." Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, negara kita Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dengan satu tujuan adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat mewujudkan akan tujuan dari bernegara itu, maka diadakanlah apa yang disebut dengan pemerintah. Bangsa yang kita cintai ini menganut sistem pemerintahan yang kita kenal presidensial, di mana ada pemisahan kekuasaan. Kita tahu bersama ada yang disebut dengan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Dengan adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan itu, kita dapat mengerti bahwa untuk dapat mencapai tujuan dari bangsa kita ini bisa tercapainya tidak dengan satu orang saja. Bisa tercapainya dengan bekerja sama. Yitro ketika dia datang berkunjung
melihat Musa memimpin bangsa yang besar, Yitro melihat bahwa Musa single factor dalam memimpin bangsa Israel. Itu sebabnya Yitro memberikan nasihat untuk supaya Musa memberikan atau membagi tanggung jawab pelayanannya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan apa yang disampaikan oleh Yitro dipandang baik oleh Musa. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan ternyata ketika nasihat itu dijalankan, maka pelayanan kepada orang-orang Israel itu makin efektif dan baik. Maka tidak salah kita bisa menyebut bahwa Yitro adalah sang organisatoris. Dia adalah seorang ahli dalam berorganisasi. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yitro adalah seorang median yang percaya kepada Allah. Dia tahu Allah senang bekerja sama. Itu kita melihatnya di dalam Alkitab ketika Allah membentuk manusia. Ada ayat yang mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hal ini membuktikan ada kerjasama ilahi dalam menjadikan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kita dikaruniakan dengan kemampuan yang istimewa. Pada waktu tertentu kita bisa bekerja sendiri. Namun kita harus berani juga bekerja sama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, menurut penelitian bahwa bekerja sama dengan orang lain itu memberikan hal yang baik atas kehidupan kita. Bukan hanya meringankan pekerjaan kita, tetapi sebenarnya juga dapat memberi semangat dan membuat kita makin produktif. Bekerja sama juga dapat membuat kita makin sukses. Maka daripada itu, kita harus terbuka untuk bekerja sama. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa jangan lupa akan Yesus. Karena Yesus senang melihat atau Yesus menginginkan kita menempatkan Dia sebagai rekan sekerja. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai 30, kita sudah mengerti ayat itu, dikatakan bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah padaku, aku akan memberikan kelegaan, dan seterusnya. Ayat-ayat ini sebenarnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa Dia mengundang kita untuk supaya kita bersedia menjadikan Yesus sebagai rekan sekerjanya. Dan janjinya bahwa Dia akan memberikan kelegaan, janjinya bahwa Dia akan memberikan ketenangan jiwa, dan beban hidup kita akan menjadi lebih ringan. Yesus ingin supaya kita bersedia menjadikan Dia sebagai rekan sekerja, kawan sekerjanya. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam Alkitab juga memberikan pengajaran-pengajaran indah dalam hidup kita, supaya kita betul-betul dapat terbuka dengan bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, dan jangan lupa bahwa Dia rindu supaya Dia tetap menjadi rekan sekerja kita. Haleluya. Dia mau dan Dia merindukan supaya pekerjaan kita menjadi lebih ringan, dan Dia merindukan supaya kita lega dan penuh dengan ketenangan. Itulah Yesus Allah kita. Dia mau menempatkan dirinya sebagai rekan sekerja kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, pengajaran dari kehidupan Yitro memberikan pemahaman kepada kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, menginginkan setiap makhluk ciptaannya untuk bisa saling bekerja sama.
Tuhan, tolong bantu kami supaya kami bersedia bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami yang Allah percayakan dalam hidup kami, dan juga kami bersedia bekerja sama dengan Allah. Dan kami akan melihat hal-hal yang indah yang menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Tolong kami di sepanjang hari ini. Kami mau menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.